Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sabrina dari 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Pertama-tama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu masalah sosial. Nah, masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Menurut para ahli, salah satunya adalah Kartini Kartono. Pengertian masalah sosial merupakan semua bentuk tingkah laku individu atau kelompok yang melanggar adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap masalah sosial ini mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan juga merugikan banyak orang, termasuk mengacaukan keteraturan sosial yang sudah berjalan. Masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, manifest social problem. Ini merupakan jenis masalah sosial yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini menimbulkan kekacauan. Yang kedua, latent social problem. Ini adalah salah satu masalah sosial yang tidak tampak atau tersembunyi, sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor akan terjadinya masalah sosial. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang keempat faktor psikologis. Beberapa contoh masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Yang pertama, tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang sering terjadi adalah pencurian barang atau sepeda motor. Tindakan ini sering terjadi di lingkungan sekitar saya. Tindakan ini merupakan perilaku yang melanggar norma hukum. Pelaku tindakan kriminal akan mendapat hukuman berupa denda dan pidana. Yang kedua, ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang banyak terjadi saat ini adalah balapan liar serta merokok di bawah umur. Tindakan ini dilakukan remaja karena adanya dorongan dari lingkungannya. Biasanya karena melakukannya karena hanya ingin dianggap keren dalam lingkungan pertemanannya. Padahal tindakan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kita sebagai remaja seharusnya harus pintar memilih lingkungan pergaulan yang tepat sehingga tidak akan mudah terjerat dalam perilaku yang mengakibatkan beresiko. Dan yang terakhir yang paling menarik yaitu membuang sampah sembarangan. Kegiatan membuang sampah sembarangan ini salah satu yang paling susah dilepas oleh masyarakat sekitar. Padahal ini dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan. Karena secara tidak sadar, efek dapat dirasakan di sekitar kita, contohnya yaitu solokan yang mampet, lingkungan yang kotor, atau yang lebih parah lagi adalah banjir. Karena ini, dampak yang akan terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, contohnya bau yang tidak sedap, pemandangan akan terlihat buruk karena sampah bertebaran di mana-mana, perkembangan nyamuk yang semakin padat, hidup juga menjadi tidak bersih dan sehat. Adapun cara pengendalian membuang sampah sembarangan dengan cara 1. Memberi papan anggaran membuang sampah sembarangan. 2. Papan berisi sanksi pidana dan denda. 3. Dikenakan sanksi sosial. Agar mengurangi limbah atau sampah, kita bisa mulai dari diri sendiri, yaitu dengan mengurangi pemakaian sampah plastik. Kita bisa membawa tas belanja sendiri, memakai botol minum sendiri, memanfaatkan sampah sebagai barang yang dapat digunakan dengan cara kerajinan tangan, contohnya tas dari bunga kemasan atau tempat pensil dari botol bekas. Maka dari itu, ayo kita lakukan dari hal-hal kecil terlebih dahulu, karena bumi ini adalah salah satunya rumah kita. Kita tidak punya pilihan lain selain menjaga dan merawatnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.